Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa in asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, usikum wa nafsi bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Abu Dzar radhiyallahu taala anhu meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau berkata qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallam berkata kepadaku, la tahqiranna minal ma'rufi syai'an walau an talqa akhaka biwajhin taliq. Jangan sekali-sekali engkau meremehkan kebaikan apapun meskipun hanya bertemu dengan saudaramu dengan wajah tersenyum. Hadis riwayat Al-Imam Muslim. Hadis ini adalah motivasi dari Nabi sallallahu alaihi wasallam agar kita senantiasa semangat untuk beramal saleh. Apakah amal saleh tersebut menurut pandangan kita besar ataupun menurut pandangan kita kecil, tetap hendaknya semangat karena umur terbatas dan pahala bisa menjadi besar di sisi Allah Subhanahu wa taala jika disertai dengan niat yang tulus. Oleh karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan la tahqiranna, larangan. Jangan sekali-sekali, di situ ada nun taukid yang artinya jangan sekali-sekali engkau meremehkan minal ma'rufi syai'an, kebaikan apapun. Kebaikan yang terkait dengan amal zahir, amal lisan maupun terkait dengan amal batin yang namanya kebaikan maka lakukanlah. Jangan sekali-sekali engkau meremehkan. Kemudian Nabi SAW mencontohkan tentang suatu amalan yang mungkin banyak di antara kita melakukannya dan kita tidak merasa itu sebagai ibadah. Yaitu senyum kepada saudara. Walau antalqa akhaka biwajhin taliq. Meskipun hanya sekedar tersenyum ketika bertemu dengan orang lain. Maka seorang berusaha untuk mengamalkan kebajikan apapun. Dan kalau dia sudah tersenyum, hendaknya dia niatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Karena senyuman adalah amalan duniawi, hanya bisa mendapatkan pahala jika diniatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Seorang ada yang dari sananya memang mudah tersenyum dan ada yang senyum jarang dan ada yang berat untuk tersenyum. Ketika dia mendengar hadis ini bahwasanya senyuman bisa mendatangkan pahala, maka dia berusaha untuk bisa tersenyum karena Allah Subhanahu wa taala. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, ya, innama al-ilmu bitta'allum, sungguhnya ilmu diraih dengan belajar, wa innamal hilmu bittahallum, dan sifat al-hilm ya bisa diraih dengan berusaha untuk menjadi orang yang bijak, orang yang santun. Ya, wa man yatasabbar yusabbirhullah, siapa yang belajar untuk bersabar maka dia akan menjadi penyabar. Orang yang rasanya senyumnya sangat mahal, jika dia melatih diri tersenyum karena Allah Subhanahu wa taala maka dia akan mudah menjadi orang yang pandai tersenyum. Dan itulah sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jarir bin Abdullah Al-Bajali radhiyallahu anhu berkata, "Ma ra'ani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam illa tabassama fi wajhi." Tidaklah Nabi sallallahu alaihi wasallam melihatku kecuali tersenyum di hadapan wajahku. Selalu, tidak pernah tidak. Menunjukkan Nabi sallallahu alaihi wasallam orang yang mudah tersenyum, dan orang yang mudah tersenyum menunjukkan orang tersebut jauh dari kesombongan, jauh dari keangkuhan. Kalau orang yang sombong atau angkuh merasa dirinya tinggi, mungkin berpikir dalam dirinya, ngapain saya senyum sama si fulan? Ngapain saya senyum sama dia? Apa untungnya saya senyum sama dia? Dia tidak berhak untuk mendapatkan senyumanku. Tapi kalau orang hatinya bersih, hatinya tawadhu, jauh dari kesombongan, maka dia mudah tersenyum kepada siapa saja. Kepada orang kaya dia tersenyum, kepada orang miskin dia tersenyum. Kepada pejabat dia tersenyum, kepada rakyat jelata juga dia tersenyum. Kepada bawahannya dia tersenyum. Dia tidak merasa berat. Karena dia tahu senyumannya karena Allah akan bermanfaat bagi dia di akhirat kelak. Dan Nabi melarang dia untuk meremehkan hal tersebut. La tahqiranna. Jangan kau meremehkan. Itu Nabi ucapkan kepada siapa? Nabi ucapkan kepada Abu Dzar yang amalnya ibadahnya luar biasa. Yang dia berjihad bersama Nabi SAW. Yang ibadahnya luar biasa. Bukan orang yang malas-malasan, tapi Nabi sampaikan kepada orang yang ibadahnya luar biasa. Sahabat Abu Dzar radhiyallahu anhu. Itu pun Nabi mengatakan, jangan kau remehkan amal apapun meskipun hanya sekedar tersenyum. Karenanya, ma'asyiral muslimin, ya, dari hadis ini kita belajar, jangan kita meremehkan amal apapun. Kapan terbetik dalam hati kita untuk beramal soleh, segera kita lakukan. Masalah pahala serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah
Rasulullah SAW mengabarkan ada orang masuk surga gara-gara amalan yang sangat sederhana. Kata Nabi SAW, marra rajulun bi ghusni syajaratin ala zahri tariq. Ada seorang lelaki lewat satu jalan, tiba-tiba dia mendapati ada ranting atau dahan pohon yang berada di tengah jalan. Kata dia, la unahiyannahu anil muslimin. Aku akan pindahkan dahan ini dari kaum muslimin, la yu'dhihim, jangan sampai ada orang lewat kemudian terkena dahan tersebut. Fasyakarallahu lahu fa udkhilal jannah. Allah pun ya mensyukuri orang ini, itu Allah beri balasan kepada orang ini, maka dia pun masuk surga. Gara-gara apa? Gara-gara amalan yang sepele tapi timbul dari kasih sayang kepada kaum muslimin. Dia tidak ingin ranting ini mengganggu orang Islam yang lain. Kelihatannya sederhana, bahkan dalam hadis Rasulullah SAW sebutkan bahwasanya di antara cabang keimanan yang paling rendah adalah menghilangkan gangguan dari jalan. Kata Nabi SAW, al-imanu bid'un wa sab'una syu'bah. Sungguhnya iman itu ada 70 sekian cabang. A'laha kalimatul la ilaha illallah. Cabang iman yang paling tinggi adalah la ilaha illallah. Wa adnaha, dan cabang yang paling rendah imatatul adha 'anil tariq. Yang paling rendah adalah menghilangkan gangguan dari jalan. Wal haya'u syu'batun min syu'abil iman, dan rasa malu adalah bagian daripada keimanan. Rasulullah SAW sebutkan cabang keimanan paling rendah adalah menghilangkan jalan, menghilangkan gangguan dari jalan. Ada orang yang melakukannya, ternyata dia masuk surga gara-gara melakukan suatu perkara yang kata Nabi cabang yang paling rendah. Kenapa? Karena keimanannya, karena niatnya, karena kasih sayangnya kepada kaum muslimin. Kelihatannya sederhana, tapi bisa bikin seorang sebab masuk surga. Contoh lain, Rasulullah SAW sebutkan tentang seorang wanita pezina yang diampuni oleh Allah gara-gara menolong seekor anjing. Bainama kalbun yutifu bi raqiyatin kada yaqtuluhu al-'atash idh ra'athu baghiyatun baghaya bani Israil. Baghiyun baghaya bani Israil. Ketika ada seekor anjing kehausan, dia muter-muter di sebuah sumur, dia tidak bisa ambil air dari sumur tersebut, air di depan mata namun dia tidak bisa minum. Tiba-tiba dilihat oleh seorang wanita pezina dari Bani Israel. Maka dia pun kasihan. Fanaza'at muqaha, maka dia lepaskan sepatunya. Fanazalat fi bi'r, kemudian dia turun di sumur, dia ambil, fasaqathu, kemudian dia beri minum kepada anjing tersebut. Faghafarallahu laha bihi, maka Allah ampuni dosa-dosanya gara-gara hal tersebut. Karenanya kita jangan meremehkan kebaikan apapun. Kita tidak tahu di antara sebabnya karena kita tidak tahu amal mana yang bisa buat kita masuk surga. Kita banyak melakukan amal soleh tapi semuanya enggak jelas. Apa kita meyakini semua amal kita ikhlas? Apa kita meyakini semua amal kita diterima oleh Allah? Enggak ada yang jelas. Lakukan apa saja, bisa jadi amal sederhana yang justru kita ikhlas di situ. Yang kata Ibnu Mubarak, rubba amalin saghirin tu'azzimuhun niyyah. Betapa banyak amal yang kecil tapi karena niat yang ikhlas menjadi besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita enggak tahu amal mana yang buat kita masuk surga. Karenanya ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam diperlihatkan oleh Allah di surga, Rasulullah SAW berkata, "Wahai Bilal, ya, sepertinya Rasulullah SAW mimpi aku masuk dalam surga dan aku mendengar suara sendalmu atau suara terompahmu di hadapanku. Amalan apa yang paling kau harapkan?" Artinya Bilal dijamin masuk surga. Rasulullah bertanya, amal apa yang paling kau harapkan sehingga ayu amalin arja? Amalan apa yang paling kau harapkan sehingga bisa membuat engkau masuk surga bahkan berjalan di hadapanku? Di masa depan kelak tentunya. Bilal adalah seorang yang hebat. Dia muazzinnya Rasulullah SAW. Suara azan berkumandang, bergema di kota Madinah. Suaranya siapa? Suaranya Bilal. Bilal berjihad dengan Nabi SAW dengan banyak jihad. Tapi ketika beliau ditanya, beliau menyebutkan amal yang mungkin tidak terbetik oleh kita. Mungkin kalau kita jadi Bilal, kita bilang, saya berjihad terus sama engkau ya Rasulullah, saya tukang azan. Tapi dia bilang, tidaklah aku bersuci fi sa'atin minal lail aw nahar, setiap hari, setiap saat kalau aku bersuci berwudu, apakah di siang hari atau malam hari, kecuali aku salat 2 rakaat. Itu salat sunnah wudu. Itu yang dia harapkan. Yang dia harapkan bukan jihadnya, bukan azannya. Karena tadi seorang tidak tahu amal mana yang bisa membuat dia masuk surga. Kemudian, kenapa kita harus perhatian dalam amal soleh apapun? Karena di akhirat kelak, yang jadi barometer Allah adalah timbangan kebajikan dan timbangan keburukan. Itu yang menjadi barometer Allah Subhanahu wa taala. Kita akan ditimbang amalan kita pada hari kiamat kelak. Dan kita sangat butuh kebaikan sekecil apapun.
untuk agar bisa timbangan kebajikan kita lebih baik daripada timbangan keburukan kita, timbangan maksiat kita, dan juga untuk mengangkat derajat kita di akhirat kelak kalau kita masuk surga. Setiap amal soleh yang kita lakukan tidak akan tersia-siakan. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah." Kebaikan apapun yang dilakukan meskipun seringan zarrah, orang itu akan melihat hasilnya. Zarrah adalah suatu yang sangat kecil, sangat ringan dalam bahasa Arab. Ada yang mengartikan zarrah adalah seorang kalau memukulkan tangannya di tanah, kemudian dia mengambil satu butir pasir dari tanah yang tertempel di tangannya, itulah zarrah. Ada yang mengatakan zarrah adalah semut kecil. Ada yang mengatakan zarrah adalah partikel-partikel debu yang kalau kita buka jendela, buka gorden, kita lihat ada partikel yang sangat kecil tersebut. Kalau kita ambil satu, itu namanya zarrah. Artinya benda-benda ini, semut kecil atau satu butir pasir atau partikel debu tadi, kalau kita letakkan di daun timbangan, maka tidak akan terdeteksi, saking ringannya. Tetapi pada hari kiamat akan terdeteksi. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Siapa yang melakukan kebajikan meskipun sekecil zarrah, dia akan melihat hasilnya pada hari kiamat kelak. Oleh karenanya, ma'asyiral muslimin, hendaknya kita senantiasa bersemangat untuk melakukan kebajikan apapun, ya, meskipun menurut kita mungkin sepele, menurut kita adalah ringan, tapi kalau Allah buka hati kita untuk melakukan kebajikan tersebut, jangan kita sia-siakan, mumpung kita masih bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisa'iril muslimin min kulli dhanbin wa khati'ah fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Ma'asyiral muslimin, sungguhnya sebentar lagi kita akan bertemu dengan bulan Ramadan. Kesempatan bagi kita untuk beramal saleh sebanyak-banyaknya, semaksimal mungkin, ya. Semaksimal mungkin yang bisa kita lakukan. Apakah amalan yang besar maupun amalan yang menurut kita sepele lakukan. Kalau bisa tebar senyum karena Allah, tebar senyum. Ya, apa yang bisa kita lakukan. Jangan sampai waktu kita terbuang di bulan suci, yang bulan tersebut belum tentu kita temui dan belum tentu bisa berulang lagi kepada kita. Betapa banyak saudara-saudara kita yang tidak bisa lagi menemui bulan tersebut, dan kita saja belum tentu bisa bertemu dengan bulan tersebut. Karena kita hidup di zaman yang waktu kita terbuang-buang dengan berbagai macam berita, ledakan informasi yang ada di medsos, internet, yang sebagian perlu kita ketahui dan banyak yang tidak perlu kita ketahui. Kita hanya buang-buang umur kita. Ya, banyak kebaikan yang bisa mengangkat derajat kita di akhirat kita buang-buang. Sehingga nanti kita hanya menyesal pada hari kiamat kelak. Yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati. Manusia akan menyesal pada hari kiamat, dia berkata di akhirat kelak, coba dahulu saya melakukan amal kebajikan untuk kehidupanku yang sesungguhnya di akhirat kelak. Menyesal. Ya. Oleh karenanya bulan Ramadan, bulan yang disepakati oleh para ulama bahwasanya amal pahalanya berlipat ganda. Dan Nabi SAW pada bulan Ramadan lebih semangat beramal daripada bulan-bulan yang lainnya. Apa kata Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma? Kana Nabi SAW ajwadan nas wa kana ajwad ma yakun fi Ramadan. Sungguhnya Nabi SAW adalah orang yang paling dermawan. Dan Nabi SAW di puncak kedermawanan ketika di bulan Ramadan. Hina yalqahu Jibril, tatkala bertemu dengan Jibril alaihissalam. Fayudarisuhul Quran. Jibril mengajarkan Al-Quran kepada Nabi SAW. Sebagian ulama menyatakan kenapa Nabi SAW lebih semangat bersedekah di bulan Ramadan, karena Nabi diajar langsung oleh Jibril alaihissalam baca Al-Quran. Sehingga tadabbur Al-Quran lebih tinggi. Dan orang yang sering baca Al-Quran dengan tadabbur, bagi dia dunia ini ringan. Karena dia tahu bahwa ini sebentar akan dia tinggalkan. Sehingga mudah bagi dia untuk melepaskan dunianya untuk akhiratnya. Beda dengan orang yang ragu tentang akhirat, yang lebih percaya dunia daripada apa yang Allah janjikan di akhirat kelak. Katanya Nabi SAW di bulan Ramadan lebih semangat untuk beramal saleh. Nah, ini nasihat bagi saya pribadi dan juga bagi para jamaah untuk tidak membuang-buang waktu di bulan Ramadan. Maka sejak sekarang kita berdoa kepada Allah, minta kepada Allah agar kita diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi bimbingan untuk bisa memanfaatkan waktu kita sebaik-baiknya di bulan Ramadan. Saya beri contoh teman saya sendiri, tinggal di zaman sekarang, teman masih hidup ya. Saya tidak ingin sebut nama kotanya ya. Tetapi dia hidup ya, dan hidup di zaman kita sekarang ini, dan dia seorang pedagang ya. Usianya sudah 50
tahun lebih, tapi dia bisa khatam Quran di bulan Ramadan kemarin 15 kali. Dia bisa khatam Quran 15 kali. Artinya dia berusaha, dia pakai obat tetes mata, kemudian dia Quran dia pilih, kemudian dia duduk, dia minum vitamin. Kalau dia niat akan bisa. Hidup kita tidak tahu sampai kapan. Demikian semoga bermanfaat. Innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka samii'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadhiyal hajat. Allahumma balikna Ramadan, Allahumma balikna Ramadan, Allahumma balikna Ramadan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna waj'al hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'al mauta rahatan lana min kulli syarr. Rabbana inna nas'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk wa hubba kulli amalin yuqarribuna ila hubbik. Allahumma inna nas'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat wa hubbal masakin wa an taghfira lana wa tarhamana wa idza aradta bi'ibadika fitnatan faqbidna ilaika minha ghairu maftunin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa aqimus shalah. Allah